Jadi para siswa, hari ini kita akan membahas mengenai termokimia ya, ini bab 2 ya. Termokimia itu apa? Ya, ini sudah saya tuliskan di sini definisinya ya. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, gampangnya seperti itu. Atau reaksi fisika. Nah, jadi reaksi itu kan ada dua ya. Ada reaksi kimia, ada reaksi fisika. Jadi saya ulang, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai reaksi kimia. Ya, umumnya yang kita pelajari adalah energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, energi yang menyertai reaksi kimia itu dapat dihubungkan dengan proses penyerapan atau pelepasan kalor atau panas. Kalor itu sama dengan panas. Kalau kalori apa? Kalor dengan kalori itu bedanya apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa bedanya kalor dengan kalori? Oh, belum ada ya. Jadi kalau kalor, ya, kalor itu dapat dikatakan panas ya. Nah, kalau kalori itu satuan dari kalor ya, atau satuan dari kalor itu adalah kalori. Satuan dari bisa juga joule ya, joule atau kalori itu satuan dari kalor ya. Jadi kalau kita akan membakar sekian kalori, nah itu kalau sekian itu bukan sekian kalor tapi sekian kalori, 1000 kalori per hari ya. Kalau kita mau menurunkan berat badan, nah itu adalah kalori itu satuan daripada kalor atau panas. Nah seperti itu. Ya sekarang saya beri ilustrasi para siswa. Ini ilustrasinya tentang ini adalah kayu yang dibakar ya. Jadi kalau kayu dibakar itu akan menghasilkan kalor atau menghasilkan panas ya, sehingga keadaan di sekitarnya menjadi panas ya. Dan saat api padam nanti keadaan menjadi normal kembali. Ya, ya sebetulnya kalor itu kemana kok hilang? Ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tadi ada kalor yang dilepaskan ya dari pembakaran kayu. Ya. Kemudian setelah mati ya, apinya, nanti kalornya nggak ada, ya kan? Nah itu sebetulnya kemana kalornya itu? Udara. Mana? Siapa yang jawab ini? Citra bening. Ya, citra bening. Gimana Mbak? Kalor dari hasil pembakaran kayu itu kemana kok? Sekarang kok setelah padam, misalnya sehari setelah padam kok terus dingin lagi, itu kemana sebetulnya? Kalornya berpindah ke udara. Ya, pindah ke udara, ya betul. Jadi kalornya itu sebenarnya hanya pindah saja. Kalor itu bisa hilang atau enggak? Kalor energi itu bisa hilang enggak? Nah, itu energi itu nggak bisa hilang ya. Energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Misalnya dari ini, pembakaran kayu ini nanti kalornya itu berpindah ke udara di sekitarnya ya. Nah, jadi udara di sekitarnya jadi tambah panas. Tapi karena udaranya itu banyak ya, nanti merembet ke udara di sekitarnya sampai akhirnya tidak berpengaruh lagi ya. Nah, sebetulnya itu karena berpindah ke lingkungan atau ke udara. Udara itu disebut dengan lingkungan ya. Nah, terus kayu yang dibakar itu sistem ya, yang diamati itu sistem. Kemudian kalau lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem itu, ya, di luar api dan kayunya itu. Ya. Ya, jadi seperti itu gambaran daripada energi yang menyertai suatu reaksi ya. Kayu dibakar itu kan sebetulnya merupakan reaksi kimia. Ya, ya seperti itu para siswa. Kemudian ini saya berikan gambaran lagi mengenai energi ya. Ya. Energi itu menurut hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi ya, itu energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Tapi energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Misalnya ya, energi listrik menjadi energi panas untuk setrika ya. Energi listrik menjadi energi gerak dan sebagainya. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya para siswa, nah, sebuah benda ya, sebuah benda itu
semuanya itu memiliki energi ya. Kalau benda bergerak, dia memiliki energi kinetik ya. Kalau energi yang nggak bergerak, dia punya energi potensial, energi yang dipengaruhi oleh kedudukan atau letaknya. Ya. Nah, semua energi yang dimiliki oleh benda itu sering disebut dengan energi dalam. Ya, energi dalam, ya, bukan tenaga dalam ya, tapi energi dalam ya. Jadi energi dalam itu apa? Yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda, ya, seperti itu. Nah, dalam ilmu kimia, energi dalam itu sering disebut dengan entalpi ya. Jadi energi dalam ya. Jadi entalpi itu apa? Nah, entalpi itu lambangnya adalah H ya. Nah, entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Sistem itu oleh sebuah benda, ya seperti itu. Jadi entalpi adalah apa? Sejumlah energi yang dimiliki oleh suatu benda atau oleh sistem. Nah, lambangnya adalah H. Sedang kalau perubahan entalpi apa? Ya, perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia ya, atau peristiwa reaksi kimia pada tekanan tetap. Jadi seperti itu. Nah, para siswa, ini saya akan memberikan contoh ya. Jadi reaksi kimia itu berdasarkan perpindahan energinya itu dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Nah, ini saya berikan contoh ya. Kalau reaksi eksoterm ya, ini reaksi eksoterm, itu contohnya seperti ini ya. Misalnya ke dalam reaksi kimia, dalam tabung reaksi, ini dimasukkan HCl, ya. Suhu awalnya HCl 29, kemudian NaOH suhu awalnya 30 ya. Setelah dicampur ke dalam gelas kimia, ini ternyata suhunya menjadi 31,5. Jadi ini suhu awalnya adalah, kalau di rata-rata jadi 29,5, suhu akhirnya 31,5. Jadi naik atau turun ini suhu akhirnya? Ada yang bisa menjawab? Suhu akhir dibanding suhu awal naik atau turun? Naik, Pak. Nah, naik ya. Jadi ciri dari reaksi eksoterm itu suhu akhirnya itu naik. Nah, seperti itu. Kalau reaksi endoterm bagaimana? Nah, kalau reaksi endoterm seperti ini. Saya berikan contoh yang reaksi endoterm ya. Nah, di sini ada kristal ya, NH4Cl, ini suhu awalnya 27 derajat, dicampur dengan kristal BaOH2. BaOH2 ini juga 27 derajat. Nah, setelah dicampur, kemudian digocok-gocok ya, supaya bereaksi, itu ternyata suhu akhirnya menjadi 15 derajat. Ini suhu awal dibanding dengan suhu akhir dibanding suhu awal, ini naik atau turun ini? Turun ya. Nah, jadi turun. Nah, kalau turun ini termasuk reaksi yang endoterm. Nah, jadi ya kalau definisinya reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau melepaskan panas. Kalau reaksi endoterm ini adalah reaksi yang menyerap kalor ya. Waktu di SD Anda tentu sudah pernah ya mendengar tentang pengertian endoterm dan eksoterm. Nah, sekarang akan kita pelajari ya. Mengapa pada reaksi endoterm itu suhunya turun? Mengapa pada reaksi eksoterm suhunya naik? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk ngecek pemahaman kalian ya mengenai ini, coba tentukan mana yang termasuk reaksi eksoterm ya. Ini saya berikan cara membacanya ya. Ini untuk reaksi yang pertama, itu paling kiri. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat yang paling kanan. Nah, ini kalau kita baca seperti ini maksudnya ini ya. Magnesium dimasukkan ke dalam suatu cairan ya. Itu suhu awalnya adalah 25 derajat, ya. Suhu akhir atau T2 adalah 32 derajat. Nah, itu cara membacanya ya. Ya, coba siapa yang akan menjawab ini? Ini termasuk reaksi eksoterm atau endoterm? Eksoterm, Pak. Siapa yang jawab lagi? Gladys. Gladys ya, ini sebagai saya centang sebagai keaktifan kalian kalau jawab Gladys ya. Ya, ini aktif ya, jadi seperti itu. Ya, kita lihat, nah, Gladys ya, dan jawab. Ya, coba ini kita lihat tadi yang
Ini naik dari 25 derajat menjadi 32, maka ini adalah reaksi eksoterm ya, betul Mbak Gladys, ini eksoterm ya. Magnesium dicampurkan ke dalam cairan, naik suhunya ya. Ya, yang kedua ini, larutan asam dimasukkan dalam suatu cairan, ya. Awalnya adalah 28 derajat, T1-nya, T2-nya 16 derajat. Yang ini termasuk reaksi apa? Siapa yang mau menjawab? Endoterm. Endoterm, Pak. Siapa ini? Yang jawab. Yang pertama tadi. Aku bukan, Pak. Ya, siapa namanya? Yuki, Pak. Yuki, Pak. Nomor 35. Oh, Yuki Reviani Kai. Revi Anka. Ah, ya bagus, Pak. Mas. Sama mau tanya, Pak. Oh ya, boleh. Itu reaksi endoterm sama eksoterm itu terbatas di H2O sama suatu senyawa atau bisa lebih dari itu, Pak? Oh, lebih dari itu, Mas. Jadi semua zat itu yang nggak melibatkan air pun bisa mengalami eksoterm atau endoterm. Nah, saya beri contoh ini. Yang ini adalah NH4Cl, itu kristal, Mas. Padatan, kristal itu padatan, zat padat. Seperti tepung itu ya. Kemudian ini BaOH2 itu juga zat padat ini. Tepung juga. Nah, ini kalau direaksikan itu bisa turun ya. Ini termasuk reaksi yang endoterm. Nah, jadi gitu, Mas. Pelarutnya itu bisa air, bisa juga bukan air, atau bisa juga nggak ada pelarutnya. Nah, ini nggak ada pelarutnya yang contoh ini. Gitu ya, Mas Yuki. Oke, siap, Pak. Ya, yang lainnya barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga ini. Ini batu kapur ya. Batu kapur dimasukkan dalam cairan, suhunya dari 26 jadi 30. Ini reaksi apa ini? Eksoterm, Pak. Nah, eksoterm. Siapa yang jawab pertama tadi ya? Saya bukan. Ya, siapa namanya? Nadia, Pak. Nadia nomor 28, Pak. 28. Ya, ini saya cek di presensimu ini. Ya, saya sebagai aktifan ya. Terus yang berikutnya, ini masih ada satu tuh tadi itu. Endoterm, Pak. Ini endoterm ya. 28 sampai menjadi 20. Nah, Mas apa yang mau sing cepet banget mau? Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa ya, Ahmad Mustafa ya, betul. Nah, ini saya centang dulu. Klik. Nah, udah. Terus saya save dulu. Nah, terus sekarang sekarang saya mau bertanya, mengapa kalau yang reaksi eksoterm itu suhunya kok naik? Kalau endoterm kok suhunya turun? Siapa yang mau menjawab? Jos ini kalau ada yang bisa menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Mbak siapa namanya? Nadia, Pak. Dea ya. Ya, Mbak Dea silakan. Absen 17. Dea absen 17. Dea. Oh ya. Febrina ya. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Febrina Dea. Dalam reaksi eksoterm, nilai entapil yang beraksi lebih besar daripada entapil hasil reaksi, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan lebih tinggi dibandingkan suhu sistem. Dengan demikian, reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu. Sedangkan reaksi endoterm, besar entapil zat yang bereaksi lebih kecil daripada entapil zat hasil reaksi, sehingga terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga menyebabkan suhu lingkungan menjadi lebih rendah dibandingkan suhu semula. Nah, ya, betul ya, itu bagus sekali sih. Mbak, siapa ini? Mbak, siapa namanya? Febrina, Pak. Febrina, ya bagus ya, seperti ini. Ini rupa-rupanya sudah belajar ini Mbak Febrina ini, sudah belajar mengenai apa itu reaksi eksoterm dari modul yang saya kirimkan. Nah, bagus, saya sudah baca, sudah lancar ya, ya seperti itu. Nah, sekarang itu bagus sekali, memang belajar itu yang paling cepat ya seperti itu, sudah dipelajari dulu, nanti tinggal Pak Guru menyampaikan ini udah tahu semuanya ya kan. Nah, tapi saya mau ngecek lagi nih, Mbak Febrina ya. Ini saya stop screen share-nya, saya stop dulu. Nah, saya mau ngecek ini pemahaman Mbak Febrina dan juga yang lain ya. Nah, ini saya punya dua gambar ya, Mbak
Febrina ya, ataupun yang lain juga boleh ya, tidak harus Mbak Febrina. Cuma karena tadi yang berpendapat Mbak Febrina terkhusus kepada Mbak Febrina ya. Ya ini saya punya gambar ya. Atau siapapun bisa ya mengartikan gambar ini artinya apa ini? Ini ada kalor ya. Nah, terus ada gambar ini suatu reaksi ya, reaksi dalam kelas kimia. Ini zat reaksinya itu atau hasilnya itu berupa apa ini? Kuning ya, kuning ke oranye ya, terus ini agak biru ya, ini zatnya mesti berbeda ini. Nah, kalau ini Anda mengartikan gambar ini sama ini itu sama atau beda ditinjau dari kalornya? Beda, Pak. Beda, Pak. Siapa yang jawab? Beda tadi pertama kali, siapa namanya? Bedanya di mana? Maksud saya seperti itu. Siapa yang mau jenenge? Yang satu menyerap kalor, yang satunya melepas kalor, bukan, Pak? Siapa namanya Ki? Nadia, Pak. Nadia, nomor 28. 28 meneh. Wah, wis pindho Nadia ya, bagus. Ya, jadi kata Mbak Nadia tadi, yang satu menyerap kalor, yang satu melepas kalor. Nah, yang menyerap yang mana Mas? Yang Mas Mbak Nadia? Yang menyerap yang biru atau yang oranye? Yang biru, bukan, Pak? Nah, betul. Yang biru itu menyerap kalor ya. Yang oranye gimana? Melepas kalor. Melepas kalor ya. Kalau bahasa dari pakai bahasa yang agak ngeleleng ya, ada kata sistem dan lingkungan ya. Kalau udara itu kan lingkungan ya. Kalau larutan di dalamnya ini sistem ya kan. Nah, kalau yang ini itu kalor berpindah dari mana ke mana? Lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan? Lingkungan ke sistem. Nah, lingkungan ke sistem iki mau sapa iki? Beda wonge. Sing jawab mau. Halo? Citra, Pak. Coba? Citra Bening. Citra Bening. Beda berarti Citra Bening. Itu yang ini berpindah kalor, ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, ya kan? Kalau yang ini, siapa lagi nih? Kalau yang ini ada perpindahan kalor dari mana ke mana? Sistem ke lingkungan. Sistem Pak. ke lingkungan. Nah, sistem ke lingkungan. Siapa lagi mau jawab? Fatma, Pak. Fatma ini nomor 15 ya, Mbak? Nah, ini bagus. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi belajar itu ya sambil berpikir ya, sambil ngengen-ngen ya. Jadi kalau dimasukkan eksoterm dan endoterm, gambar yang ini masuk endoterm atau eksoterm? Endoterm. Endoterm. Endoterm ya, betul. Ini masuk endoterm atau eksoterm? Exoterm. Nah, ini eksoterm ya. Sekarang kita lihat kuncinya. Ini kuncinya saya tutup ini. Bukan ini. Nah, ini betul ya. Ini jadi yang biru ini adalah endoterm, sedang yang oranye ini eksoterm. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, nah ini ada gambar nah, seperti ini. Jadi kalau yang apa tadi? Eksoterm itu dari sistem ke lingkungan ya, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau lingkungannya nih. Kalau yang endoterm itu dari lingkungan ke sistem. Masuk, ya kan? Nah, seperti itu para siswa. Nah, sekarang saya hubungkan dengan entalpi ya, atau energi dalam ya. Jadi, nah seperti ini. Kalau reaksi eksoterm, ya toh, ini reaktan ya. Reaktan itu zat bereaksi. Ya. Kalau produk itu zat hasil ya, zat hasil reaksi. Nah, kalau dilihat dari sini, reaktan dengan produk itu entalpinya besar mana? Ini bukan delta tapi ya entalpi ya. Entalpi antara reaktan dan produk besar mana ini? Kalau dari gambar ini. Reaktan. Besar reaktan. Nah, siapa yang jawab ini? Ini berarti pinter mau peta ini. Pinter mau grafik. Siapa yang masih mau jawab ya? Gladys. Gladys ya, Mbak Gladys Bindo yang jawab. Gladys. Nah, ini. Ya, betul ya. Jadi kalau dari gambar ini, reaktan itu entalpinya lebih besar. Nah, kenapa? Nah, karena posisinya lebih tinggi. Jadi kalau grafik itu semakin ke atas, itu nilainya semakin besar atau semakin tinggi. Sebaliknya kalau semakin ke bawah itu nilainya semakin kecil. Nah, seperti itu.
Nah, kalau yang ke kanan gimana Pak? Nah, ke kanan juga kalau semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Tapi kalau di sini kita kan cuma yang ke atas ya, yang nilai punya nilai entalpi cuma yang ke atas. Nah, gitu. Jadi di sini untuk reaktan dan produk itu entalpinya besar reaktan. Nah, di sini. Nah, sekarang untuk yang gambar kanan ini gimana? Nah, Anda membaca grafik dulu ya, nggak usah mengartikan dulu, membaca dulu. Ini entalpi produk dengan reaktan besar mana? Nah, ini yang kanan. Entalpi produk, Pak. Entalpi produk ya lebih besar ya. Nah, betul. Ini siapa lagi Bang? Siapa? Saya jawab. Dinodil, Pak. Coba? Febrina. Febrina mana? Nah, pindah Mbak Febrina ya. Bagus. Nah, seperti itu para siswa ya. Jadi kalau digambarkan dengan diagram entalpi, diagram tingkat energi ya. Ini namanya diagram tingkat energi ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu seperti ini. Nah, seperti yang disampaikan siapa ya tadi itu? Temanmu tadi. Nah, jadi kalau untuk reaksi eksoterm ya, entalpi reaktan itu lebih tinggi daripada produk. Nah, jadi ini energi dalamnya itu turun. Kenapa kok turun? Nah, tadi energinya itu yang satu dilepaskan ke lingkungan. Nah, gitu, diberikan ke lingkungan. Nah, jadi dia energi dalamnya itu turun ya, seperti itu. Tuh. Sebaliknya ya, kalau reaksi endoterm itu entalpinya naik. Kenapa kok naik? Nah, karena dia menyerap energi ya dari lingkungan ke dalam sistem ya, jadi menyerap, maka energinya dia naik. Nah, seperti itu, para siswa ya, gambaran mengenai tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Oh, Pak, Begitu? Tanya dulu, Pak. Oh, silakan. Saya kurang paham konsepnya, Pak. Kenapa kok bisa yang menyerap kalor itu justru larutannya jadi lebih dingin daripada lingkungan, Pak? Oh ya, bagus. Pertanyaan yang bagus itu ya. Ya, ini pertanyaan yang kelihatannya mudah, tapi menjelaskannya yang sulit ini. Gimana ya saya mau menjelaskan? Nah, ini sekarang jangan berbicara tentang larutan dulu ya, Mas. Berbicara tentang lingkungan dulu. Nah, misalnya di sini misalnya ini di kayu ya, kayu dibakar. Ya. Kalau di kayu dibakar, ya kan, itu kan kalornya ke sana, ya kan? Dia melepaskan kalor, Mas. Iya, Pak. Nah, ini lingkungan. Nah, kalau ini kan sistem namanya. Ini sistem, ini lingkungan. Jadi nanti kalornya ada yang ke samping kiri, ada yang samping kanan, ya kan? Nah, itu maka suhu lingkungan jadi naik. Kalau ini bisa memahami, Mas? Iya, sampai sini bisa, Pak. Ya, ini namanya reaksi eksoterm. Ya, gitu. Wah, ini pen tabletnya agak bermasalah, ini nyorek sendiri ini. Padahal saya nggak bermaksud mencorek ya. Nah, sekarang kalau yang ini saya bertanya Mas Sopo ini, apa ini pertanyaannya? Mas Sopo yang bertanya tadi? Yuki, Pak. Oh, Mas Yuki ya, nomor terakhir tadi. Nah, sekarang kalau gini Mas, kalau tadi itu misalnya contoh ya, misalnya, nah ini, nah ya seperti ini ada air gitu ya Mas ya, ya Mas? Iya Pak. Ini air, terus dikasih urea ya. Ini kasusnya seperti ini, reaksi endoterm itu nanti airnya jadi dingin Mas, ya kan? Ini mengapa? Nah, gimana? Berarti maksudnya energi yang dimaksud itu ureanya atau kalornya berasal dari urea atau gimana, Pak? Nah, dari air dan juga dari gelas. Ya. Jadi ini di sini ada urea gitu kan. Nah, energi yang ada di air maupun yang ada di gelas kimia itu diserap oleh urea itu. Nah, jadi karena ini diserap energinya, ya kan? Nah, lalu di sini turun suhu gelas maupun suhu air itu turun ya. Jadi ini gelas dan air itu merupakan lingkungan, Mas. Sistemnya apa? Ya sistemnya cuma urea sendiri itu. Nah, gitu Mas Yuki. Paham belum? Oh, iya paham, Pak.
Berarti Ya. airnya itu bukan sistemnya ya, Pak? Bukan. Larutan bukan. Oh, oke, siap-siap. Ya, jadi air itu lingkungan dalam hal ini. Ya, maka air itu suhunya bisa naik, bisa turun ya. Kalau air itu mendapatkan tambahan dari kapur, nah kalau yang kapur ya, kapur itu kan naik kalau kapur. Nah, kapur itu dimasukkan ke air. Nah, ini misalnya kapur atau gamping ya kalau bahasa sehari-hari kita. Nah, itu nanti suhunya naik nih air. Nah, mengapa kok suhunya naik? Nah, karena kapur itu melepaskan kalor ke air. Juga yang naik nanti suhunya juga tabungnya itu. Nah, seperti itu Mas Yuki. Oke, siap-siap, paham, Pak. Ya, sekarang saya stop share dulu. Nah, ini udah paham ya. Nah, seperti itu para siswa. Nah, kemudian nanti ya kalian saya minta untuk melakukan percobaan ya, percobaan secara virtual. Ini ya, berjudul ini, Laboratorium Virtual Reaksi Eksoterm Endoterm. Ini Anda klik saja. Nah, ini ya, ini saya ambilkan dari portal Rumah Belajar ya, tentang reaksi eksoterm. Terus ini Anda klik di sini, lakukan percobaan sekarang. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, Mas. Saya beri gambaran dulu ya. Isi dari laboratorium virtual yang ada di Rumah Belajar, ini yang bagian kiri ini adalah suhu ya. Nah, ini kalau seperti ini, yang direaksikan berarti antara natrium hidroksida dan asam klorida, ya kan? Nah, suhu dari natrium hidroksida ini 25,30. Nah, ini berubah-ubah ya. Ya, ini nanti kamu pas ketemu berapa gitu aja, nggak harus sama ya, satu sama lain. Ada yang pas ketemu 25,3 ya boleh, 25,4 ya boleh ya. Ini karena dibuat memang seperti ini, aplikasinya nggak acek seperti itu ya. Ini suhu awalnya ya. Nah, kemudian ini bagian kiri tampilan dari reaksi dan suhu. Kemudian yang bagian kanan ini, ya ini ada judul ya, judul reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, terus yang gambar buku ini berupa teori ya. Nah, ini Anda klik, ada tulisan teori ya. Anda klik saja. Oh, ini tentang teori tentang ada daya antar listrik. Nah, kemudian reaksi endoterm, eksoterm di mana? Nah, ada di bawah. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ada di bawah ya. Nah, nanti Anda baca reaksi eksoterm itu secara definisinya apa, reaksi endoterm definisinya apa, contohnya apa, nanti dicocokkan dengan gambaran saya tadi. Nah, ini delta H-nya berharga apa, ya kan, positif atau negatif. Nah, ini kalau digambarkan dengan diagram tingkat energinya seperti ini yang eksoterm, ini yang eksoterm, ini endoterm ya kan. Nah, seperti ini. Ini mirip yang saya jelaskan tadi, teorinya ada di sini. Nah, kemudian ini saya tutup aja. Nah, udah. Nah, nanti Anda baca sendiri secara detail. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi ya. Reaksinya adalah ini reaksi yang pertama antara HCl dan NaOH. Terus bisa dilihat lagi. Reaksi ada NaHCO3 dan HCl. Ini CoCl2 ya, kobal klorida dan air. NaOH dan air. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 contoh reaksi ya. Nah, ini bisa Anda coba semuanya. Nah, ini kalau HCl dan NaOH itu reaksinya jadi seperti ini. Menghasilkan NaCl dan H2O. Ini Anda tulis nanti dalam sesuai pertanyaan di LKPD ya. Nah, kemudian nanti ini ditambah, misalnya ini tambah berapa? Misalnya tambah 10 mili misalnya ya, tulis boleh 10 mili. Nah, ternyata suhunya naik. Nah, jadi berapa ini? Ya, dari 26 ya, dari 26,4 nah, atau 26,8 ini ya. Anda tulis yang tertinggi ya. Nah, 26,8 misalnya. Nah, itu. Nah, seperti itu para siswa, cara mencoba daripada laboratorium virtual tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Demikian, ini nanti saya minta kalian untuk mencoba semuanya ini. Reaksi ada yang HCl dan NaOH, ada yang NaHCO3 dan HCl, dan seterusnya ini ada coba semua. Dan datanya kalian masukkan di tabel pengamatan. Begitu gambaran mengenai laboratorium virtualnya. Apakah ada pertanyaan?
Mau lihat? Pak, kameranya error. Oh, error ya, yaudah. Kalau error nggak apa-apa. Nafisah ada nggak? Nafisah. Ya Pak, error juga mau tak on. Udah, yaudah. Ya, kita ambil foto ya. Ini halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Bentar, saya pastekan dulu. Yang lain dihidupkan dulu, jangan dimatikan, belum selesai nih. Ya, kemudian ini yang halaman 2 sekarang. Halaman 2 dihidupkan semuanya. Yang udah ya, kita ambil fotonya 1, 2, 3. Belum, kita cek. Kenapa belum nanti? Ya, udah kena semuanya para siswa. Ya, jadi demikianlah para siswa untuk materi pembelajaran tentang termokimia ya, khususnya mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm pada pagi hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian dulu, Anda bisa beristirahat atau mengerjakan laboratorium virtual tadi atau laboratorium maya di rumah belajar, terus mengerjakan tugasnya LKPD 7. Ini saya beri waktu masih sampai besok ya, sampai hari Rabu jam 7 malam. Nah, jadi tapi sebaiknya kalau kita punya tugas itu semakin cepat semakin baik untuk mengerjakannya. Ya, terima kasih para siswa. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.